Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Total jatah libur nasional dan cuti bersama 2023 sebanyak 24 hari, yang terdiri dari libur nasional 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi tingkat menteri, pemerintah memutuskan dan menetapkan surat keputusan bersama libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 pada siaran pers 11 Oktober 2022. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi bersama dengan 3 menteri terkait yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB telah menandatangani surat keputusan bersama untuk libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Selain itu, Menteri PMK juga menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari, yang dimana terdiri dari 16 hari libur nasional serta 8 hari cuti bersama. Penetapan ini merupakan langkah dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas hari kerja pada instansi pemerintah dan juga swasta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai rata-rata 10.000 orang per hari. Kendati ada ancaman resesi ekonomi, Menparekraf memastikan target kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 1,8 hingga 3,6 juta orang. Dalam acara Weekly Press Briefing with Sandi Uno yang dilaksanakan secara virtual, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan pulihnya kepercayaan wisatawan dunia terhadap Indonesia kian meningkat. Hal tersebut terbukti dengan kunjungan wisatawan asing ke Bali mencapai 894.667 kunjungan selama Januari hingga Agustus 2022. Meski ada ancaman resesi ekonomi, Kemenparekraf memastikan target kunjungan wisatawan ke Indonesia sebesar 1,8 juta sampai 3,6 juta orang dapat tercapai di ambang batas tengah, yakni sekitar 2,5 juta orang. Target kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara akan ditingkatkan pada tahun 2023 dengan menambah jumlah penerbangan serta harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. Kemenparekraf mengharapkan sekaligus memberi masukan untuk para investor segera berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan menambahkan modal di berbagai sektor unggulan seperti hotel, restoran, dan kafe. Bahwa alhamdulillah target sangat dalam posisi bisa kita capai dalam ambang batas tengah. Jadi karena 1,8 sampai 3,6 ambang batas tengahnya itu kita lihat antara 2,5 sekitar 2,5 juta bisa tercapai. Kita baru menambah penerbangan menuju Melbourne. Itu sebentar lagi akan direalisasikan. Permintaannya banyak. Ini kita koordinasikan terus dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan. Harapannya saat lepas G20 memasuki masa liburan, jumlah penerbangan akan semakin ditambah, tingkat ketersediaan kursi juga akan semakin banyak, dan harga tiket pesawat mudah-mudahan jauh lebih terjangkau. Di kesempatan yang sama, Menparekraf menyampaikan bahwa Taman Mini Indonesia Indah siap dibuka pada November 2022. Taman Mini Indonesia Indah akan menjadi destinasi wisata berbasis budaya. Pasca ditutup dalam rangka revitalisasi sejak 17 Mei 2022, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur akan dibuka kembali secara bertahap kepada publik pada November 2022 sebelum digelarnya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Taman Mini Indonesia Indah masih terus direvitalisasi setelah pengelolaannya diambil oleh pemerintah. Selain itu terkait tarif masuk Taman Mini Indonesia Indah masih dalam tahap perhitungan. Ia memastikan tarif TMII akan tetap terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tarifnya sendiri masih dihitung per hari ini. Jadi lagi kegiatan pembangunan dan penataan ini menggunakan APBN, tapi tarif ke depannya akan disesuaikan tentunya. Dan In Journey yang menjadi bagian dari BUMN sebagai holding pariwisata akan mengembangkan Taman Mini menjadi destinasi berbasis budaya. Menparekraf juga menyampaikan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia agar mengembangkan Taman Mini Indonesia Indah sebagai termasuk wisata unggulan. Hal tersebut termasuk lewat kehadiran wisata MICE atau Meetings, Incentives, Conference, Exhibition, dan Kuliner. Tadi juga saya sampaikan destinasi MICE maupun destinasi wisata kuliner ini kita hadirkan nanti di Taman Mini. Kami terus berkoordinasi dengan In Journey, dengan PUPR, agar Taman Mini ini setelah makeover, mereka akan menjadi destinasi yang sangat menjadi unggulan, khususnya di Jakarta bagian timur. Jelang konferensi tingkat tinggi G20 November mendatang, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana memastikan Bali sudah siap untuk sambut kedatangan para kepala negara G20. Segala persiapan sudah dimatangkan. Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pihak memastikan kelancaran persiapan, mulai dari perbaikan infrastruktur, optimalisasi pelayanan daerah, memastikan keamanan hingga mengedukasi masyarakat Bali untuk menyukseskan pertemuan para pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana mengatakan, kesiapan infrastruktur yang merupakan fokus utama telah dimatangkan, mulai dari perbaikan bandara hingga akses menuju venue acara. Menurutnya, sejumlah jalan pintas atau shortcut juga telah dibangun untuk menyeimbangkan infrastruktur ekonomi antara di Bali Selatan dengan Bali Utara. Kemudian terkait pengamanan saat acara berlangsung, Pemprov Bali bekerjasama dengan TNI, Kodam, dan Polda Bali untuk terus meningkatkan sistem keamanan dengan sistem pengamanan terpadu berbasis adat atau Sipandu Beradat dan membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu, Provinsi Bali juga telah memastikan kesiapan 7 rumah sakit yang menjadi rujukan dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali terus menggaungkan agenda KTT G20 dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media elektronik, cetak, hingga baliho. Dalam hal ini, masyarakat Provinsi Bali sangat mendukung pelaksanaan tersebut, serta berharap Bali menjadi pusat inspirasi bagi dunia untuk memunculkan ide-ide terbaik demi pulih bersama. Di Bali itu ada namanya masyarakat adat, karena kita di Bali ada desa adat, di sini ada masyarakat adat. Kami dalam setiap pertemuan rapat-rapat terkait dengan forum-forum keadatan di Bali, kami selalu menyelesaikan bagaimana akan diadakannya kegiatan G20 ini di Bali, dan tentunya ini merupakan ajang bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Bali itu adalah aman untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan ada di Bali. Karena seperti kita ketahui, Bali itu sering mendapat sebagai pusat inspirasi bagi dunia untuk menunjukkan satu ide-ide yang baik. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.